Tolak PPN 12%. Beban baru bagi masyarakat. Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Kebijakan ini dianggap akan menambah beban hidup sehari-hari, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang sudah terdampak oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sebagai pajak konsumsi, PPN memengaruhi hampir semua barang dan jasa yang digunakan masyarakat. Oleh karena itu, kenaikan tarif ini diperkirakan akan menimbulkan dampak yang luas. Namun, apakah langkah ini benar-benar solusi terbaik untuk meningkatkan pendapatan negara? Mengapa banyak yang menolak kenaikan PPN? Kenaikan PPN menjadi 12% dianggap tidak tepat karena alasan berikut, yaitu beban tambahan untuk masyarakat. Dengan naiknya tarif PPN, harga barang dan jasa akan meningkat. Ini akan sangat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan kesehatan. Inflasi dan daya beli turun. Kenaikan harga akibat tarif PPN yang lebih tinggi dapat memicu inflasi. Ketika daya beli masyarakat menurun, perekonomian juga akan melambat karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan sosial yang semakin lebar. PPN bersifat regresif, artinya beban pajak ini lebih berat dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah dibandingkan kelompok kaya. Akibatnya, kesenjangan ekonomi bisa semakin melebar. Waktu yang tidak tepat. Banyak masyarakat dan pelaku usaha masih berjuang pulih dari dampak pandemi. Kebijakan ini bisa melemahkan upaya pemulihan ekonomi karena daya beli menurun dan biaya operasional usaha meningkat. Alternatif pendekatan untuk meningkatkan pendapatan negara. Alih-alih menaikkan PPN, ada beberapa langkah lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani masyarakat secara langsung, yaitu peningkatan kepatuhan pajak. Fokus pada memperluas basis pajak dengan mendorong wajib pajak yang belum terdaftar untuk membayar pajak. Digitalisasi sistem perpajakan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pajak pada sektor kaya. Pengenaan pajak lebih tinggi untuk barang mewah, sektor berpenghasilan besar, atau individu dengan kekayaan tinggi dapat menjadi alternatif yang lebih adil dibanding menaikkan PPN. Efisiensi anggaran negara. Mengurangi kebocoran anggaran dan memastikan alokasi dana yang lebih efektif dapat membantu menambah pendapatan negara tanpa harus membebani masyarakat dengan pajak tambahan. Diversifikasi sumber pendapatan. Meningkatkan pendapatan dari sektor lain seperti pariwisata, investasi asing, atau pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien dapat mengurangi ketergantungan pada pajak konsumsi. Gerakan tolak PPN 12%, apa yang bisa dilakukan? Untuk menyuarakan aspirasi menolak kenaikan PPN, masyarakat bisa melakukan beberapa langkah. Kampanye kesadaran publik, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak kenaikan PPN sehingga lebih banyak yang menyuarakan penolakan secara kolektif. Petisi dan advokasi. Membuat petisi daring dan offline untuk menyampaikan penolakan kepada pemerintah. Petisi ini bisa menjadi tekanan politik yang kuat jika didukung oleh banyak pihak. Kolaborasi dengan organisasi. Menggandeng lembaga swadaya masyarakat, komunitas bisnis, dan organisasi lainnya untuk membentuk gerakan bersama menolak kebijakan ini. Menerapkan gaya hidup hemat, atau frugal living. Sebagai respons terhadap kebijakan ini, masyarakat bisa mulai mengurangi konsumsi yang tidak perlu dan berfokus pada pengeluaran yang benar-benar penting.
Menyeimbangkan kepentingan negara dan masyarakat. Pemerintah memang membutuhkan pendapatan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, tetapi kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Kenaikan PPN tanpa mitigasi yang memadai bisa memicu keresahan sosial dan kontraproduktif terhadap tujuan pertumbuhan ekonomi. Tolak PPN 12% bukan sekadar gerakan penolakan, tetapi juga ajakan untuk mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Pemerintah perlu mendengar suara rakyat dan mempertimbangkan alternatif lain yang tidak terlalu membebani masyarakat. Dengan dialog yang terbuka dan kebijakan yang bijaksana, kita dapat menciptakan sistem perpajakan yang mendukung pembangunan negara tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat. Kini saatnya bersuara demi keadilan ekonomi yang lebih baik.